perjalanan itu memang dari situ saya mencintai. Tapi kedokteran alami ini saya balut dengan Islamic medicine yang sesuai dengan syar'i gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Profesor Jimpol Mamahit. Kebetulan saya ini adalah medical doctor dalam kursus alternative medicine karena saya hijrah dari konvensional ke tradisional. Jadi sejarahnya itu dulu sekitar 1998 saya lari ke India belajar pengobatan tradisional sampai akhirnya saya menemukan bahwa pengobatan tradisional alami ini sangat baik ya untuk mendamping kedokteran konvensional, dan saya balut semua itu dalam pengobatan Islami gitu. Itu jadi sebenarnya dari waktu saya belajar di India 1998 saya ambil diploma osteopati karena kan dulu saya belajar bahwa tidak semua pengobatan konvensional bisa mengobati dislokasi tulang dulu ya awalnya, karena osteopati itu adalah ilmu kedokteran tulang lah. Jadi yang nemuin tuh Dr. Taylor Steele, dulu ortopedi. Kan ke semua orang cedera tulang belajar di operasi kan. Nah, saya belajar di India. Akhirnya saya belajar akupuntur sampai belajar ke Amerika, ke New Zealand, sampai kemarin dapat profesor di Prancis. Jadi perjalanan itu memang dari situ saya mencintai. Tapi kedokteran alami ini saya balut dengan Islamic medicine yang sesuai dengan syar'i gitu. Itu sih. Nah, prosesnya itu waktu di India saya belajar Yunani medicine. Jadi di India itu kedokteran itu kan dibagi dua golongan besar, kedokteran konvensional sama alami. Nah, alami itu dibagi lagi ada sekitar 5. Kedokteran Ayurvedic Hindu, Yunani Muslim, homeopati Nasrani, Nasoro, terusnya Tibetan medicine ada Tibet. Nah, ada lagi Siddha Singh. Jadi mereka tuh kedokteran sesuai dengan agama dan syariat masing-masing. Nah, waktu itu saya menguasai Yunani medicine. Disitulah kedaya tarikan saya gitu. Jadi pengobatan yang berdasarkan Quran dan hadis seperti itu. Dalam pengobatan Islamic medicine atau Yunani, mereka itu melalui berdasarkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Ya, jadi ibaratnya melakukan semua tindakan, gerakan, semua pun. Nah, setelah diteliti memang ada suatu keterkaitan antara spiritual dan medis. Karena medis kan orang Eropa itu selalu meneliti, ini kira-kira bagus nggak sih contoh puasa. Puasa itu bagus nggak sih untuk bencana, tapi memang bagus kan. Nah, disitulah dia mengeksplor dan banyak sekali hasil-hasil penelitian atau jurnal internasional mengatakan bahwa Islamic medicine atau Tibun Nabawi atau mereka bilang prophet medicine itu mempunyai khasiat untuk bagaimana manusia itu menjaga kebugaran dan kesehatan gitu. Jadi memang penelitian sudah banyak gitu di Eropa, apalagi di India, karena India itu menurut saya museum pengobatan di seluruh dunia ada di sana. Lebih hebat dari Cina kalau saya bilang gitu. Jadi klinik ini sebenarnya dibuka itu dari tahun 2006. Jadi saya balik dari India, saya lulus S3 akupuntur, saya balik dari India, saya buka. Tapi saya masih bolak-balik tuh ke luar negeri, karena namanya saya kan cinta dengan pengobatan tradisional. Jadi saya belajar ke sini ke sana. Nah, jadi dari 2006 sampai sekarang itu sudah ada. Jadi mulai itu 2006. Tapi namanya dulu klinik terapi daun, herbal, khusus herbal gitu. Iya. Jadi perkembangannya itu adalah pada saat 2006 saya membuka, saya melihat bahwa ilmu yang saya ambil dari India itu kan sangat luar biasa manfaatnya untuk orang-orang Indonesia.
kenapa nggak saya buka sekolahnya juga? Nah, alhamdulillah pada 2007 saya membuka namanya Lembaga Kursus Pendidikan Husada Oriental. Husada itu dari bahasa Indonesia, Oriental itu timur. Nah, di situ kita membuka pertama kali 2007 sampai sekarang, dan alhamdulillah kita sudah terakreditas B. Sekolah Islamic Medicine kursus Islamic Medicine pertama yang berakreditas B. Nah, ini di situ ada bekam, hijama ya, ada akupuntur, herbal, totok wajah, semua banyak ada di situ. Dan itu ada 5 jurusan, dan kita juga sekarang sudah mempunyai izin dinas tenaga kerja. Dan memang ya 2019 kita juga dikirim ke Timur Tengah. Saya waktu itu mengawal anggota kerajaan Saudi Arabia, disuruh Pak Presiden. Jadi di sana kita bagaimana, saya praktik di Madinah dan di Mekah. Saya 2019 di sana. Jadi saya mengenalkan bagaimana Prophet Medicine, termasuk herbal-herbal Indonesia. Herbal Indonesia tuh luar biasa, lebih hebat daripada herbal di luar negeri gitu. Jadi ini sungguh luar biasa. Cuma di sini baru gitu Mas, baru dikenal gitu. Berat, makanya dalam ilmu pengobatan tradisional ini memang berat sekali ya, karena susah merubah cara berpikir. Karena kan nggak usah di Indonesia, di luar, di Arab sendiri yang dimana kiblatnya Tibu Nabawi, Islamic Medicine pun mereka nggak mengenal gitu, apalagi di Indonesia kan. Dan tapi ya alhamdulillah dengan ikhtiar bertahap, pelan-pelan, ya akhirnya mereka mengenal. Dan yang belajar banyak Mas, ada dari dokter, dari kalangan umum, ada perawat, banyak, dari apoteker pun banyak yang belajar. Kita udah alumni 200 orang lebih yang udah buka praktek gitu. Baik, jadi perbedaan antara konvensional dan Islamic Medicine, pertama Islamic Medicine itu kan pengobatan yang berdasarkan sesuai syariat. Jadi apa yang mengikuti semua yang ada di Quran dan hadis. Kalau kita sekarang memberikan nama yaitu tabib. Tabib itu kan kalau di dalam bahasa Arab kan dokter ya. Nah, jadi bedanya adalah begini. Misalnya orang datang ke pengobatan konvensional, ditanya sakitnya apa? Saya pusing kepala gini-gini, muntah. Oh, diobatin sakit kepala. Oh, ini diobatin itu. Apa keluhannya dia? Tapi kalau pengobatan Islamic Medicine atau Tobib atau Tibu Nabawi, kita mencari akar penyakit itu. Jadi kita bilang root of disease. Jadi orang datang dengan keluhan segala macam, kita lihat. Habis itu kita explore, wah sakitnya organ mana? Terus kita explore lagi. Bapak ini sampai sakit ini bisa ceritakan nggak riwayat penyakit dan riwayat kebiasaan buruk Bapak yang merugikan kesehatan? Nah itu. Kenapa? Karena kalau kita tahu sumber penyakit, berarti kita bisa menghentikan penyakit itu tidak timbul lagi. Ini bedanya kita dengan konvensional. Jadi akar penyakit itu yang kita cari, bukan keluhan yang kita obati. Keluhan pun kita obati, tapi kita fokus ke akar. Karena kan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya kan, pasti ada akarnya. Contoh orang tukang beca, dia nggak tahu apa-apa, tapi di saat dia tahu akar penyakit, dia bisa mengobati orang. Walaupun dia tidak tahu cara mengobatinya gitu. Jadi yang penting akar kalau kita. Insya Allah kalau pahala itu tetap kita lakukan tiap hari, keberkahan akan terus mengalir. Bukan untuk kita, untuk orang sekitar kita, dan juga orang yang kita bantu juga. Jadi